wabarakatuh. Sahabat Unik, selamat datang di program Podik, Podcast Unik, yang mana ini adalah salah satu program terbaru dari Unik TV, yaitu podcast atau sesi bincang bersama narasumber-narasumber yang sangat luar biasa, yang akan menemani sahabat Unik sekalian selama bulan Ramadan. Saya Eva Masofah yang akan memandu acara podcast ini sampai selesai. Dan di episode pertama Podik ini, narasumber yang akan menemani saya berbincang adalah Bapak Kiai Haji Dendi Yuda Safrullah MAG, yang mana beliau adalah rektor dari kampus kita tercinta, yaitu Universitas Islam Kiai Haji Ruhyat Cipasung. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, jadi di episode pertama ini, yang akan kita bincang-bincangkan adalah seputar keutamaan bulan Ramadan. Karena Bapak biasanya begini, pada saat bulan Ramadan yang ada di pikiran anak-anak muda khususnya, itu adalah hanya sekedar ngabuburitnya, atau hanya sekedar buka bersamanya begitu Bapak. Makanya penting bagi kita untuk mengetahui apa sih sebenarnya keutamaan dari bulan Ramadan tersebut. Silahkan Bapak. Ya. Terima kasih Saudari Eva yang tadi sudah mandu awal dari kegiatan ini. Perlu saya sampaikan dulu bahwa program Podik edisi Ramadan ini memang digagas untuk mengisi hari-hari selama bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Paling tidak kampus kami sebagai salah satu kampus yang merupakan kampus Islam atau Universitas Islam, di mana mempelajari ilmu-ilmu agama Islam, maka ini tentu akan berkaitan sekali dengan kegiatan Podik di bulan Ramadan. Dan hari ini saya mengawali kegiatan ini sebagai bentuk kecintaan terhadap bulan Ramadan dengan membawakan tema keistimewaan bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan hadis Rasul yang kaitannya dengan keistimewaan bulan Ramadan. Salah satunya, karena ini banyak sekali. Salah satunya adalah hadis yang disampaikan oleh hadis riwayat Ahmad atau Imam Ahmad. Beliau mengatakan dalam satu hadisnya, Rasulullah bersabda, "Qad ja'akum Ramadhanu syahrun mubarak, ibtaradallahu alaikum siyamuhu, tuftahu fihi abwabul jannah, wa yughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi sayatin, fihi lailatun khairum min alfisah." Dalam hadis ini dikatakan, ini sebetulnya redaksinya banyak sekali, dan para ulama mengatakan bahwa hadis ini disampaikan Rasulullah SAW di akhir bulan Ramadan. Maaf, di akhir bulan Sya'ban, jadi menjelang bulan Ramadan. Saat itu Rasul mengatakan bahwa sebentar lagi akan datang bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh barakah, syahrun mubarak. Artinya berkah tentu kita ketahui adalah ziyadatun fil khair, bertambah-tambahnya dalam kebaikan. Salah satu dari keistimewaan bulan Ramadan itu adalah syahrul mubarak, di mana kebarokahan dari bulan Ramadan itu dirasakan bukan hanya oleh kaum muslimin atau orang-orang yang beriman, tapi orang-orang yang non muslim pun itu ikut merasakan keberkahan dari bulan Ramadan. Karena di situ juga Rasul pernah mengatakan bahwa yang namanya rizki kaum mukmin atau orang-orang beriman itu bertambah, tetapi pada kenyataannya orang-orang non-muslim pun merasakan. Selanjutnya dalam hadis tadi dikatakan Allah mewajibkan saum pada bulan itu. Jadi
keistimewaan dari bulan Ramadan itu diwajibkannya saum pada bulan itu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ini tentu saja tidak diwajibkan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Nah, oleh karenanya ini keistimewaan khususnya bagi bulan Ramadan. Selanjutnya dalam hadis tadi dikatakan tubtau fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga ketika bulan Ramadan. Sebaliknya wa yughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka pada bulan Ramadan. Ini menunjukkan rahman dan rahim Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan pada bulan Ramadan. Kemudian juga di sini dikatakan fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan itu ada sebuah atau ada malam di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka itu dinamakan, para ulama sepakat, adalah malam Lailatul Qadar. Bagaimana di dalam Al-Qur'an juga dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalu malaikatu waruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya tamat lain. Itu diantara kelebihan atau keistimewaan dari bulan Ramadan. Oke, baik Bapak, jika barusan disebutkan bahwa salah satu keutamaan yang ada pada bulan Ramadan adalah turunnya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan itu memang menjadi salah satu malam yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat muslim khususnya pada saat bulan Ramadan. Namun demikian, banyak sekali umat muslim yang kebingungan bagaimana cara mempersiapkan diri untuk malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah malam itu akan turun hanya kepada orang-orang yang mempersiapkannya, ataukah memang ada tanggal-tanggal khusus malam itu akan turun? Jadi malam Lailatul Qadar ini sebetulnya kalau dirunut dalam beberapa riwayat, dalam beberapa kitab dikatakan itu asbabnya adalah ada kisah yang disampaikan Rasul mengenai seorang Bani Israel yang dinamakan Sam'un al-Ghazi, di mana seorang Bani Israel itu dikatakan dia mempunyai fisik yang kuat, yang hebat, bahkan tidak mempan senjata tajam maksudnya. Kemudian dia berjuang berdakwah di jalan Allah di siang hari, kemudian dia juga di malam hari rajin tahajud, rajin ibadah, dan selanjutnya setelah melalui proses perjuangan ia melakukannya selama kurang lebih 1000 bulan. Nah, ini kemudian para sahabat itu merasa tertarik. Tetapi ketika dikatakan oleh Nabi 83 tahun atau 1000 bulan, para sahabat berkata, bagaimana kami bisa melakukan sedangkan umur kami rata-rata tidak mencapai usia seperti itu. Lalu Nabi memohon bagaimana supaya umat Rasulullah itu merasakan bisa berjuang, bisa berdakwah, bisa merasakan nikmatnya keistimewaan berjuang seperti Sam'un. Lalu turunlah surat ini dalam beberapa riwayat mengatakan, sehingga umat Nabi Muhammad tidak perlu melakukannya selama 83 tahun, tapi cukup 1 malam beribadah. Artinya yang mendapatkan Lailatul Qadar itu pun harus
mempersiapkan. Bagaimana? Di antaranya Nabi menganjurkan untuk mempererat tali pinggangnya. Artinya apa? Artinya Rasul menganjurkan untuk tidak banyak makan, tidak banyak berhubungan suami istri, kemudian menyambut bulan Ramadan atau menyambut Lailatul Qadar itu dengan banyak beriktikaf di masjid. Dan Nabi mengatakan umat Nabi itu untuk menyiapkannya di 10 hari bulan Ramadan, 10 hari terakhir Malam terakhir bulan Ramadan. bahkan lebih spesifik lagi di di malam-malam yang ganjil. Gitu. Nah, itu, tetapi kalau kita mengingat bahwa itu tidak jelas sekali ditentukan, oleh karena kita harus mempersiapkannya tiap malam. Karena siapa tahu Allah Maha berkuasa untuk apa? Untuk menjadikan malam apa saja menjadi malam itu. Baik begitu Bapak. Lalu kemudian banyak orang juga yang mengatakan bahwa mungkin ini bisa disebut sebagai kemuliaan di bulan Ramadan itu adalah bahwa amalan yang kita lakukan selama bulan ini atau bulan Ramadan ini dilipat gandakan, betul begitu Bapak ya? Nah makanya yang ingin saya tanyakan adalah kiranya adakah amalan-amalan yang bisa kita kerjakan selama bulan Ramadan untuk mengisi kegiatan selama bulan Ramadan tersebut? Ya, sebetulnya itu merupakan rangkaian dari hadis yang tadi yang belum saya baca semuanya. Pertama, ungkapan Rasulullah SAW, man taqarraba fihi li khislatin minal khair kana kaman adda faridatan fi masiwa wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi masiwa. Jadi barang siapa yang mengerjakan kebaikan pada bulan Ramadan ini dalam kebaikan yang nilainya sunnah, itu seperti menjalankan fardu di selain bulan Ramadan, atau yang wajib, nilainya wajib selain bulan Ramadan. Dan ketika menjalankan atau melaksanakan amalan-amalan fardu, kaman ada sab'ina faridatan fi masiwa, seperti dia melakukan 70 kali amalan itu selain daripada bulan Ramadan. Berarti itu dilipat gandakan. Lalu apa amalnya dilakukan? Banyak sekali seperti yang dikatakan hadis juga. Rasul mengatakan sedekah yang terbaik itu sedekatun fi Ramadan. Kemudian umroh di bulan Ramadan itu setara dengan ibadah haji. Kemudian kita membaca Quran, melakukan qiyamul lail, itu akan menjadi syafaat yang berlipat di dalam bulan Ramadan. Bahkan orang yang berpuasa, man shoma Ramadana, atau ada yang mengatakan man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan selain berpuasa, dan juga sholat-sholat sunat seperti sholat taraweh dan juga tadarus atau membaca Al-Quran. Ya baik Bapak, terima kasih banyak, jazakallah khair terkait penjelasannya mengenai keutamaan pada bulan Ramadan. Dan alhamdulillah sahabat unik, rupanya bincang-bincang kita di episode kali ini hanya cukup sebagian, dan Bapak Kiai Haji Dendi juga sudah selesai menjelaskan seputar keutamaan pada bulan Ramadan. Maka dari itu, karena banyaknya keutamaan pada bulan Ramadan, maka pantas saja bulan Ramadan itu disebut sebagai Sayyidus Syuhur atau rajanya para bulan. Maka dari itu saya tidak bosan untuk mengajak para sahabat unik sekalian untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, dan memperbanyak bertakarub kepada Allah selama bulan Ramadan ini. Saya Eva Masofah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.